Oh, kuliah semester 3 sudah berani kerja di sekuritas. Halo, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di channel Invest Rich. Kali ini saya berada di daerah Roxy, tepatnya di Jakarta Pusat. Tempatnya di salah satu perusahaan sekuritas, yaitu Mirai Asset Sekuritas. Nah, di hadapan saya sudah ada Pak Herianto Cahyo Kurniawan. Beliau ini tim leader hebatnya Mirai Asset loh. Oh, bisa. Dia ini jabatannya sekarang ini jadi tim leader, tapi walaupun tim leader, dia itu udah keluar negeri terus loh. Karena berkat prestasinya dia di Mirai Asset Sekuritas. Kenapa saya hari ini berada di sini? Supaya teman-teman bisa belajar dengan langsung dari pelaku di pasar modal. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang benar-benar langsung dari ahlinya, langsung dari pelaku pasarnya. Yuk kita sama-sama kita diskusi. Halo Pak Yanto, selamat sore. Selamat sore Pak Dek. Gimana Pak Yanto di Mirai Sekuritas itu sudah berapa tahun sih Pak? Saya masuk di Mirai Asset Sekuritas itu sebenarnya dari zaman e-trading sekuritas Pak. E-trading. Ya, itu di tahun 2011 ya. 2011. Kemudian itu saya masih kuliah semester 3. Oh, kuliah semester 3 sudah berani kerja di sekuritas. Betul. Hebat ya. Terus Ya, kan kemudian kan dari trading dia ganti nama jadi KDB DU Sekuritas Indonesia. Kemudian jadi DU Sekuritas Indonesia dan terakhir 2017 Mirai Asset akuisisi Daewoo, jadi sekarang namanya Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Gitu. Seperti itu. Jadi Pak Yanto ini dari kuliah memang sudah kuliahnya di pasar modal ya Pak ya? Betul. Jadi dari semester 3 beliau katakan tadi sudah bekerja di e-trading. Jadi seperti itu. Betul. Jadi awal mulanya seperti itu ya Pak ya? Betul. Kenapa sih Pak Yanto memilih pasar modal itu sebagai profesi dan sebagai tempat yang ibarat kata tempat untuk mencari rezeki lah? Alasannya kenapa Pak? Karena di pasar modal buat karir cukup cari uang ya, terutama ya karir sih ya bisa, cuman ini terutama cari uang sih lebih enak di pasar modal ya dibanding di sektor real. Kenapa tuh Pak? Kalau boleh tahu, enaknya tuh kenapa Pak? Enaknya karena satu kalau dari segi penghasilan kita lebih dari PNS ya, misalnya bisa melebihi PNS kayak gitu. Contohnya staf di Mirai Asset Sekuritas Indonesia itu ya rata take home pay yang dia terima itu ya sekitar 2 digit lah ya. Wow, 2 digit loh teman-teman, 2 digit loh. Itu baru tim leader atau Staff, itu baru staff loh katanya. 2 digit. Lalu gimana Pak? Ya, kemudian juga dari kalau di sektor kan kita capek banget ya misalnya. Capek fisik, capek pikiran gitu istilahnya. Kalau tapi di pasar modal nggak terlalu seperti itulah gitu. Kita juga banyak happy-nya juga. Happy-nya. Kasarnya ya teman-teman tiduran aja jadi duit kalau di pasar modal gitu kan. Betul. Terus Pak Yanto sebelumnya sudah bekerja dari semester 3 bahkan. Kira-kira ada nggak sih perbedaan dulu waktu pertama kali Pak Yanto bekerja dengan sekarang? Ini dalam hal untuk mencari nasabah gitu. Oh, sangat berbeda sekali sih ya, karena jujur dulu kita masih ngandelin namanya belum ada WhatsApp, sosial media tuh belum ada lah istilahnya, Instagram, YouTube, apa-apa tuh dulu belum ada, masih benar-benar marketing tradisional. Ya sampai saat ini sih kita masih ada beberapa lakukan itu, cuman tidak seperti dulu. Kalau dulu memang kita door to door ya, kita canvassing, terus kita bikin event, kita undang nasabah, terus telepon, contacting dan lain-lain gitu istilahnya. Ya kalau sekarang karena mungkin pengaruh sosial media, pengaruh juga dari kebetulan dari OJK Bursa Efek Indonesia itu sering mengadakan
edukasi atau literasi keuangan ya kepada masyarakat terkait tentang investasi di pasar modal. Jadi ya sekarang sangat terbantu sekali sih. Sangat terbantu gitu ya. Tapi kalau misalkan pandangan dari masyarakatnya sendiri tentang pasar modal, ada nggak perbedaan dari awal mula apa ya atau kalian dibandingkan dengan tahun 2010 ke atas gitu? Oh, jauh sekali sih. Jauh. Kalau dulu memang pemikirannya itu masih lebih ke banking ya. Lebih ke banking. Ya mungkin karena banking waktu itu masih bunganya masih rate tinggi ya, sekitar 9%-an ya. Kayak gitu. Mungkin karena BI rate-nya turun, semakin ini mungkin orang sekarang udah melek namanya investasi. Terutama juga dari pemerintah kan dukungannya cukup besar ya. Akhirnya diturunin ya supaya berharap entah sektor real atau sektor di pasar keuangan bergairah gitu istilahnya. Gitu. Kalau misalkan kalau sekarang itu kan masih banyak juga ya orang-orang yang menganggap saham itu haram, saham itu judi, bahkan saham itu cuman spekulasi untung-untungan lah. Kira-kira dulu juga seperti itu ya Pak? Dulu ada tanggapan seperti itu. Sangat kental sekali, cuman kan bedanya dengan adanya sekarang literasi keuangan, dengan adanya fatwa MUI, DSN, Dewan Syariah Nasional terkait investasi saham, terus juga OJK juga divisi Direktorat Pasar Modal Syariahnya juga gencar sekali dalam istilahnya memberikan edukasi ke masyarakat. Sekarang sih mungkin ada, cuman tidak seperti dulu ya, itu istilahnya. Kalau dulu ya bisa dibilang 90% stigmanya bahwa pasar modal itu judi gitu. Ya kalau sekarang ya mungkin ya masih ya cuma 50% atau 40%-an lah. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu jumlah investor di Indonesia sekarang berapa sih Pak? Ada nggak sampai 5%? Nggak ada. Masih nggak ada ya? Jujur masih sekitar 1-2% pun nggak ada ya. Sekitar 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Wow, berarti kalau perusahaan-perusahaan TBK-nya ada di Indonesia, tapi investornya di Indonesia sendiri cuma 1% atau 2%, berarti sisanya siapa dong Pak? Sisanya asing. Wah, asing Pak? Betul. Oh, asing. Lantas asing itu berarti benar-benar percaya dong dengan kondisi pasar kita? Ya betul, karena asing menilai bahwa kita punya namanya kekuatan jumlah masyarakat yang banyak. Kelebihan kita tuh masyarakat kita banyak gitu, dan pertumbuhan ekonomi kita juga cukup pesat ya dibanding negara-negara lain kayak gitu istilahnya. Berarti sebenarnya asing itu melihat potensi pangsa pasar dengan jumlah penduduk kita yang banyak. Nah, sementara orang kitanya sendiri hanya sebagai konsumsi gitu ya Pak? Betul. Berarti dari Bapak sendiri ini menyarankan tidak ke teman-teman invest rich nih gitu kan? Ayo kita sama-sama investasi di pasar modal. Oh ya pastinya, karena peluangnya masih terbuka lebar. Harga saham di pasar modal mungkin kalau kita dirubah jadi kurs dolar mungkin masih sangat rendah sekali gitu istilahnya. Kalau di luar kan kayak contoh saham Apple atau yang lain itu udah puluhan dolar. Kita $1 aja belum ada gitu. Belum banyak, apalagi BUMN yang masih di bawah harganya ya. Kayak misalnya Antam yang masih harga ratusan rupiah seperti itu sih. Oh gitu. Berarti menurut Pak Yanto sendiri kondisi market kita nih untuk kedepannya seperti apa Pak? Kondisi kedepannya ya memang kalau kondisi sekarang kan karena COVID ini ya agak terdampak sedikit ya. Cuman ya kedepannya pasti setelah ditemukannya vaksin atau minimal obat untuk penyembuh corona ini ya pastinya orang double ini istilahnya
growth gitu istilahnya, mengejar yang ketertinggalan yang ada gitu ekonomi kita gitu. Oh berarti gini ya Pak, kan sekarang kan market lagi hancur nih, Betul. COVID ya, berarti harga saham lagi murah. Betul Gitu kan? diskon. Nah kalau lagi diskon berarti kesempatan kita untuk beli bagus dong Bagus nanti saat banget, ini. bagus banget. Oh, gitu. Karena kita juga udah pernah berapa kali ya Mhm. ngalamin krisis keuangan, contoh tahun 98 Mhm. ya harga indeks dulu masih 2000-an lah istilahnya. Mhm. Sekarang udah masih ya harga Astra dulu masih 1000-an, sempat terus 10 tahun kemudian Astra jadi naik sampai 80.000, artinya 1000% kayak gitu. Mhm. Seperti itu sih. Kira-kira kalau untuk teman-teman yang baru nih, kira-kira kalau untuk memulai investasi, baiknya beli saham apa nih Pak dengan kondisi market yang sekarang masih crash, kemudian harga sahamnya juga masih murah, kira-kira bagusnya saham apa nih? Kalau buat saya pribadi untuk menyarankan yang pemula ya, namanya ketika kita investasi di saham itu sama aja kayak kita beli perusahaan tersebut. Artinya yang kita beli prospek perusahaan tersebut seperti itu. Ya mungkin kalau saya bisa sebut nama mungkin Bank BCA, Bank BRI, Unilever, Astra, atau yang memang yang sering kita konsumsi sehari-hari, misalnya Indofood, tuh, Gitu ya. terutama ya saham-saham yang masuk di indeks LQ45 sih Pak. LQ45 ya, gitu. Berarti dengan kondisi pasar yang sedang crash seperti ini, harga saham juga lagi turun, berarti memang momen yang tepat teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan belum masuk di pasar modal, segera masuk karena bursa lagi harga turun nih, harga diskon nih ya Pak. Betul, diskon. Tertinggi berapa sih waktu itu bursa? Tertinggi kemarin di 6.600-an. 6.600 ya. Berarti kalau 6.500-an ya. 6.000 sekian ya. Berarti kalau sekarang kan masih 5.000-an ya. Betul. 5.100-an ya. 5.144 ya. Oh, berarti kemarin ketika Covid kemarin kita sempat terendahnya berapa ya Pak? Kalau untuk IHSG-nya sendiri? Sempat sampai 49 ya. 49 ya. 49. Cuman kemudian rebound kembali sih. Oh. BCA dari 35.000 sempat turun 21.000, sekarang sudah kembali ke 31.000-an. Wah, cepet banget ya Pak ya? Gak nyampe 2 minggu lah. Setelah PSBB dibuka lah ya istilahnya gitu. Berarti kalau saham-saham memang saham-saham yang punya fundamental kuat ya istilahnya ya Pak ya. Fundamental kuat, ketika terjadi diskon, terjadi crash, diskon, otomatis kembalinya juga cepat gitu. Lebih cepat, betul. Itu kalau boleh tahu kenapa ya bisa seperti itu? Karena ya tadi orang keras ya. Percaya bahwa ke depan perusahaan ini akan masih bisa survive di tengah Covid yang ada gitu istilahnya. Gitu. Karena ya mungkin terdampak iya, tapi tidak seberapa besar gitu loh. Yang pertama kayak banking ya, biasanya tadi saya sebutin bahwa kan dia bisnisnya bank. Yang ditakutin di banking adalah ketika rush money kan, cuman tidak terjadi di sekarang ini gitu istilahnya. Orang malah nabung, mungkin menguras tabungan mungkin sedikit iya, tapi kan tidak semua gitu istilahnya. Gak mungkin orang naruh duit di 10 miliar ditaruh di rumah kan gitu. Semua pasti tetap di banking kan gitu. Ketika usahanya sudah mulai berjalan, pelaku usaha pasti minjemnya ke bank. Otomatis dengan secara tidak langsung bank untung dong, gitu istilahnya seperti itu. Tapi kalau dengan kan sekarang kemarin itu kan berita lagi menggaung menggaung soal resesi ini. Pasti kan juga teman-teman dari subscriber juga atau teman-teman investor juga pengen tahu resesi itu nanti dampaknya ke pasar modal seperti apa, Pak? Oke, tapi sebelum kita bicara resesi, kita harus tahu dulu resesi itu apa. Boleh. Resesi itu adalah penurunan pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal berturut-turut.
contoh katakanlah tahun ini Indonesia di kuartal pertama minus 3%, kuartal kedua minus juga 2%, itu namanya resesi. Tapi selama masih tumbuh 1% atau 0, sekian persen itu bukan resesi. Gitu. Seperti itu. Dan ya kemungkinan kemarin kan pemerintah sudah bilang bahwa seandainya paling buruk tuh minus 4,5% atau minus 5% itu kalau kebijakan fiskalnya sampai seperti itu. Ya cuman kan kita lihat belum terjadi di kuartal kedua nanti. Oh, jadi untuk keputusan untuk maksudnya kita memasuki resesi atau tidak, kita melihat hasil dari growth dari GDP kita di kuartal kedua, betul gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya untuk forecast kita sebenarnya berarti kalau kita bisa lewati kondisi ini, ya pasar modal kita juga bisa bangkit lagi dong ya, harusnya ya. Harusnya betul. Dan lagi juga kalau ada istilah di pasar modal ketika resesi, yaitu untuk orang-orang yang paham, yang mengerti, itu mereka menginginkan hal itu gitu loh. Oh, justru malah kondisi resesi ya? Iya. Alasannya kenapa itu Pak? Krisis, karena orang berpikir kan orang pada jual dong. Jual ya sama hukum permintaan penawaran. Ketika orang jual semua barangnya sama aja, harga turun nggak? Harga turun, diskon. Padahal barangnya bagus nggak? Ini bagus. Karena kan perusahaan-perusahaan yang biasa kita tahu kondisinya sehat kan? Betul. Kecuali kita perang, beda ya. Tapi kan resesi itu turun ya karena apa? Orang mungkin nahan yang tadi mau belanja, nggak jadi belanja yang tadi ini. Tapi ya kita tahu lah orang Indonesia ini suka berbelanja gitu. Ya konsumtif lah kalau bisa dibilang. Jadi sebenarnya Indonesia itu punya kekuatan ya untuk bertahan dari kondisi resesi ya. Betul. Jadi seharusnya kita sebagai warga Indonesia juga harus percaya bahwa Indonesia kita kuat gitu ekonominya kan. Betul. Makanya kalau misalnya kita lihat ya dari contoh, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat kenapa sih banyak bank-bank asing yang mau masuk ke Indonesia gitu istilahnya. Betul. Itu kan salah satu perusahaan-perusahaan asing yang mau masuk ke Indonesia. Kalau perusahaan itu jelek, nggak mungkin dong negara-negara kalau Indonesia kondisinya kurang bagus atau jelek, nggak mungkin para investor itu mau menginvestasikan uangnya di Indonesia. Seperti itu. Ya contoh kalau misalnya Bapak Ibu, saya balikin ke Bapak Ibu deh, misalnya kondisi perang di Suriah, mau nggak Bapak Ibu invest di perusahaan di Suriah? Ya enggak, jelas. Iya jelas. Gitu. Kayak gitu. Ya hancur kan istilahnya. Mau punya rumah semewah apapun, kalau lagi perang ya tetap hancur kan gitu istilahnya. Jadi berarti untuk saran dari Pak Yanto dengan kondisi sekarang IHSG 5100 itu masih murah ya? Masih murah, betul. Masih murah. Terus untuk masuknya di saham-saham yang ya masih punya growth lah. Punya growth. Oke. Kira-kira ada pesan khusus nggak dari Pak Yanto untuk teman-teman? Ya kan buat penonton channel Investor Rich, ya jangan takut untuk memulai sesuatu. Banyak juga kalau kita nggak mau mulai, ya siapa lagi yang mau memulai kan gitu. Terutama yang para anak muda ataupun misalnya orang tua muda, ya coba yuk kita berinvestasi di pasar modal. Kalau nggak tahu Pak, banyak kok literasi keuangan ataupun komunitas, atau mau datang ke sekuritas pun mau bertanya-tanya tentang edukasi saham pun kita sangat terbuka ya. Oh gitu. Kayak gitu, kita juga terutama kalau di Mirai juga kita suka ngasih edukasi gratis, free. Kalau memang si Bapak Ibu ataupun para penonton teman-teman pengen belajar di pasar modal atau pengen tahu misalnya karir segala macam di pasar modal, kita terbuka kok. Berarti untuk kondisi sekarang sih sebenarnya nggak ada masalah ya untuk masuk
Itu pertama. Kedua, kalau bukan kita yang menolong negara kita, Nah, siapa lagi? siapa lagi teman-teman? Mumpung kondisi perusahaan kita lagi harganya diskon semua, yuk kita sama-sama gotong royong untuk beli saham perusahaan-perusahaan di TBK di Indonesia gitu ya Pak ya, berarti ya. Jangan sampai dikuasain asing, makanya jangan sebut asing-asing. Ya kita beli perusahaan ya negara kita sendiri. Oh gitu. Jadi sebagai orang Indonesia jangan sampai kita hanya jadi penonton ya Pak ya. Kedua, jangan sampai kita hanya jadi konsumen. Betul. Kita setiap hari memakai produk-produk dari perusahaan-perusahaan TBK seperti Unilever, sabun mandi segala macam, susu dari Ultra Jaya, terus misalkan kita pakai gas gitu dari PGN, Pegas, sementara kita cuma jadi konsumen. Sementara yang menikmati kenaikan harga maupun dividen itu investor asing. Jadi di sini teman-teman bisa jelas bahwa kalau bukan kita yang membantu perusahaan TBK di negeri kita, siapa lagi? Kalau bukan kita juga yang beli, ya kan? Sementara harga sahamnya lagi murah dan nominalnya juga nggak terlalu mahal ya Pak ya. Betul. Dan sekarang satu lot berapa Pak? Satu lot sekarang 100 lembar. Oh 100 lembar. Oh, nah satu lot 100 lembar. Berarti kalau harga saham misalkan tadi Pegas itu 1.200, berarti satu lotnya 120.000. Iya, tinggal dikali 100 dikali harga saham 1.200, betul. Oh, coba teman-teman bayangkan. Punya perusahaan Pegas dengan nominal yang 1.200 kali 100 itu cuma 120.000, teman-teman udah bisa memiliki perusahaan TBK. Betul. Itu PGN. Kalau Garuda Indonesia berapa Pak? Di kisaran di 400-an. 400-an. GMFI? Di 100-an, 70-an malah. 70-an perak. GMFI itu GMF Aero. Iya. Perusahaan apa itu Pak? Dia anak perusahaannya Garuda yang istilahnya bengkel pesawatnya. Dia salah satu yang terbesar di dunia ya, bengkel pesawat ya. Jadi pesawat-pesawat di dunia itu bengkelnya di GMFI di Indonesia gitu loh, kayak Boeing. Oh, gitu. Tuh teman-teman dengerin. Berarti kita bisa punya perusahaan besar itu dengan nominal yang bahkan lebih mahal uang jajan kita sehari-hari ya Pak ya. Betul. 100.000, 200.000. Ya tinggal teman-teman pilih mau jadi konsumen kah atau mau jadi investor. Kalau investor teman-teman bisa menikmatinya sampai masa tua dan bisa diwariskan ya Pak ya. Ataukah teman-teman hanya menghabiskan uang teman-teman hanya sebagai konsumen saja, gitu ya Pak. Betul. Karena mungkin juga buat dana pensiun dibanding kita taruh di deposito, yang lebih baik kita taruh di invest di saham-saham yang punya berkembang, ya nabung aja misalnya sebulan kita sisihin 10% atau 20% dari pendapatan kita. Oke, baik. Seperti itu. Terima kasih nih Pak Yantoni. Jadi teman-teman semua bisa paham dan sangat jelas nih perbincangan kita terkait pasar modal langsung dari pelaku pasarnya. Jadi teman-teman terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih sudah mendengarkan perbincangan kami. Ditunggu sesi selanjutnya dengan pelaku pasar yang berbeda dan dari sekuritas yang lain maupun dari profesi yang lain. Oke, terima kasih Pak Yanto. Terima kasih atas waktunya. Sampai kita bisa ketemu lagi. Dan jangan lupa teman-teman